Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi aneka ragam bisnis syariah kontemporer untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen syariah. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Miftahudha, NIM 2240369 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Yang pertama, aneka ragam bisnis syariah kontemporer. Bisnis kontemporer syariah adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini, tetapi tetap memperhatikan ketentuan syariah Islam. Beberapa bidang bisnis syariah kontemporer yang umum meliputi: yang pertama, perbankan syariah; yang kedua, keuangan mikro syariah; yang ketiga, asuransi syariah atau takaful; yang keempat, investasi syariah; yang kelima, properti dan real estate syariah; yang keenam, pariwisata syariah; yang ketujuh, industri makanan dan minuman halal; yang kedelapan, teknologi keuangan syariah atau fintech; yang kesembilan, energi terbarukan syariah; dan yang kesepuluh, fashion syariah. Materi selanjutnya adalah perkembangan bisnis syariah kontemporer. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut dipelopori oleh Bank Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai dengan menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual banking system. Selain itu, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau DPAPMLK telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-banking seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Materi selanjutnya, perbankan syariah. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro, dan sebagai tempat meminjam dana, secara umum setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional, yaitu: yang pertama, prinsip simpanan giro; yang kedua, prinsip bagi hasil; yang ketiga, prinsip jual beli dan markup; yang keempat, prinsip sewa; dan yang kelima, prinsip jasa. Beberapa hal yang terdapat dalam perbankan syariah. Yang pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah adalah salah satu konsep utama dalam perbankan syariah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal untuk melakukan suatu usaha. Yang keempat, wadiah. Wadiah adalah akun tabungan atau deposito dalam perbankan syariah di mana bank bertindak sebagai pemelihara dan dana nasabah dan tidak memberikan imbalan bunga. Yang kelima, murabahah. Murabahah adalah jenis pembiayaan di mana bank membeli barang atau aset atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Yang keenam, ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa yang digunakan dalam pembiayaan aset seperti kendaraan atau properti. Yang ketujuh adalah takaful. Takaful adalah bentuk asuransi syariah yang berprinsip berbagi resiko antara peserta. Yang kedelapan, audit syariah. Yang kesembilan, dewan pengawas syariah. Dan yang ke-10, penyuluhan dan edukasi. 6 kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Yang pertama, promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat. Yang kedua, kantor yang dimiliki sedikit. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat.
Yang keempat, fasilitas anjungan tunai mandiri atau ATM jumlahnya sedikit. Yang kelima, produk-produknya tidak diketahui masyarakat. Yang keenam, kurangnya fasilitas. Materi selanjutnya yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Dari segi istilah, Baitul Mal adalah rumah atau tempat untuk mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat untuk mengelola dana berupa tabungan masyarakat dan disalurkan dengan tujuan komersil. Baitul Mal wal Tamwil adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Islam. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada anggotanya seperti pembiayaan, investasi, tabungan, dan lain sebagainya. Peran BMT secara umum sebagai berikut. Yang pertama, manajer investasi. Yang kedua, investor. Yang ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Yang keempat, pengembangan fungsi sosial. Dan yang terakhir, fungsi kepada masyarakat. Materi selanjutnya, pegadaian syariah. Pegadaian ialah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau juga akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang, dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat yang menuntut haknya. Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Visi pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia, sedangkan misinya ada 3, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal. Yang kedua, memberikan superior return bagi investor. Yang ketiga, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Yang selanjutnya, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau keseluruhan kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim. Jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta, peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima atau dilimpahkan kepada perusahaan. Materi selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi: yang pertama, saham syariah; yang kedua, sukuk; yang ketiga, reksadana syariah; yang keempat, efek beragun aset syariah; yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Yang selanjutnya, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah perjanjian pembiayaan tertulis jangka panjang untuk membayar kembali dalam jangka panjang waktu periode tertentu. Kewajiban dan tanggung jawab investor muncul sebagai akibat dari pembiayaan obligasi syariah yang disertai dengan membayar sejumlah manfaat secara periodik atau dalam kurun waktu sesuai awal perjanjian. Tujuan obligasi syariah adalah untuk memberikan sarana dan kemudahan dalam persetujuan perdagangan termasuk pembelian fasilitas produksi. Secara umum, jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, obligasi rekap;
yang kedua surat utang negara atau SUN, yang ketiga obligasi retail, dan yang terakhir obligasi suku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.